Baik, selamat pagi Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi metodologi penelitian bisnis yang terkait dengan tahapan pengelolaan dan penyajian data. Seperti biasa, sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun kelompok kami terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama ada Putu Arya Dananjaya dengan NIM Mahir 084. Yang kedua ada Idewa Gede Brahmanta Dewantara dengan NIM Mahir 123. Yang ketiga, saya sendiri Kada Riwidiasari dengan NIM Mahir 128. Selanjutnya ada Liana Paramita dengan NIM Mahir 129. Dan yang terakhir ada Diah Arum Setianingsih dengan NIM Mahir 130. Adapun materi pertama yang akan saya bahas adalah mengenai editing. Editing atau penyuntingan adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau raw data yang terkumpul tidak logis dan meragukan. Tujuan dilakukannya penyuntingan atau editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diedit pada data masuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, dipenuhi tidaknya instruksi sampling. Jadi yang dimaksud adalah apakah responden yang diwawancara sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, dapat dibaca atau tidaknya data mentah. Bila ada tulisan yang tidak jelas, harus dikembalikan kepada pewawancara untuk mengetahui kebenaran dari tulisan tersebut. Yang ketiga, ada kelengkapan pengisian. Hal ini perlu ditunjukkan kepada pewawancara bila ada bagian yang kosong yang tidak diisi. Yang keempat, ada kesesuaian atau konsistensi, adalah hal-hal yang saling bertentangan. Misalnya ada pertanyaan yang menanyakan apakah Anda sudah menyelesaikan pendidikan S1 dan dijawab belum oleh responden, namun di pertanyaan berikutnya ada jawaban yang menyatakan bahwa responden sudah bergelar sarjana. Yang terakhir, apakah isi jawaban dapat dipahami? Hal ini maksudnya adalah bila ada jawaban yang panjang, kemudian disingkat oleh pewawancara dan singkatan tersebut sudah dipahami. Selanjutnya, menurut Teguh tahun 2001, ada beberapa hal yang perlu diperiksa secara cermat dalam editing. Yang pertama adalah keadaan kelengkapan pengisian jawaban, yang kedua keterbacaan tulisan, yang ketiga kejelasan makna jawaban, yang keempat konsistensi jawaban, yang kelima relevansi jawaban, dan yang terakhir keseragaman satuan data. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Brahmanta. Selanjutnya masuk ke teori coding. Coding merupakan pemberian tanda, simbol, dan kode bagi tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Tanda dapat berupa angka atau huruf. Tujuan daripada coding adalah untuk mengklasifikasikan jawaban ke dalam kategori-kategori yang penting. Dalam coding, dua langkah penting dalam melakukan coding. Yang pertama, menentukan kategori-kategori yang akan digunakan. Kumpulan dari kategori-kategori ini disebut juga dengan coding frame. Pada pertanyaan tertutup biasanya coding frame sudah dilengkapi, namun pada pertanyaan terbuka sukar untuk merencanakan coding frame yang bersangkutan. Mengkonstruksikan coding frame hendaknya dilakukan oleh seseorang yang benar-benar mengetahui tujuan penelitian dan mengetahui bagaimana hasil penelitian akan digunakan. Yang kedua, mengalokasikan jawaban individual pada kategori-kategori tersebut. Alokasi jawaban pada kategori-kategori dalam coding frame dapat dilakukan oleh responden, petugas wawancara, dan oleh petugas coding. Yang dapat dilakukan oleh responden atau petugas wawancara hanya terbatas pada tipe pertanyaan tertutup. Nasir mengemukakan bahwa mengode adalah menaruh angka pada tiap jawaban. Untuk dapat memberikan kode pada jawaban tersebut perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ada kode dan jenis pertanyaan, yang kedua ada tempat dan kode. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Liana Paramita. Selanjutnya yaitu kode dan jenis pertanyaan. Dalam hal ini perlu diperhatikan jenis pertanyaan, jawaban atau pertanyaan yang dapat dibedakan. Yang pertama yaitu bila jawaban berupa angka, kode yang digunakan yaitu angka itu sendiri. Bila jawaban untuk pertanyaan tertutup, jawaban sudah disediakan terlebih dahulu dan responden hanya mengecek jawaban tersebut sesuai dengan instruksi. Responden tidak boleh melanggar instruksi. Selanjutnya yaitu bila jawaban pertanyaan semi terbuka, selain jawaban yang telah ditentukan, maka jawaban lain yang dianggap cocok oleh responden masih diperkenankan untuk dijawab. Dan yang terakhir yaitu bila jawaban kombinasi hampir serupa dengan jawaban pertanyaan tertutup. Selain ada jawaban yang jelas, responden masih dapat menjawab kombinasi dari beberapa jawaban. Selanjutnya yaitu tempat kode.
Kode dapat dibuat pada kartu tabulasi ataupun daftar pertanyaan itu sendiri. Setelah tahap editing selesai, maka data-data yang berupa jawaban-jawaban responden perlu diberikan kode untuk memudahkan dalam menganalisis data. Pengodaan data dapat dibedakan atas beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengodaan terhadap jawaban berupa angka. Yang kedua, pengodaan terhadap jawaban dari pertanyaan tertutup. Yang ketiga, pengodaan terhadap jawaban dari pertanyaan semi terbuka. Dan yang terakhir, pengodaan terhadap jawaban dari pertanyaan terbuka. Selanjutnya yaitu tabulasi. Tabulasi yang didahului oleh tahapan entry data. Setelah data yang dikumpulkan melewati proses editing dan coding, langkah selanjutnya adalah disusun dalam bentuk tabel. Jawaban yang serupa dikelompokkan dengan cara yang teliti dan teratur. Selanjutnya dihitung dan dijumlahkan berapa banyak peristiwa atau gejala atau item yang termasuk dalam satu kategori. Kegiatan ini dilakukan sampai terwujud tabel-tabel yang berguna, terutama pada data kuantitatif. Dalam tabulasi angka-angka akan dimasukkan dalam satu tabel yang terdiri atas kolom-kolom, maka ada baiknya bila kolom disusun berdasarkan urutan-urutan susunan yang logis dan tiap-tiap kepala kolom diberikan keterangan yang menyatakan isi pencarian hubungan-hubungan yang berarti antara jawaban yang satu dengan jawaban lainnya, hanya dengan melihat kolom tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diharum. Selanjutnya ada pengaturan data dapat bermacam-macam seperti pengaturan menurut banyaknya peristiwa yang terjadi atau jumlah jawaban yang sama, menurut kelompok atau kelasnya atau tabel frekuensi, menurut kelompok atau kelasnya atau tabel klasifikasi, atau secara korelatif atau tabel korelasi. Jika setelah dibuat distribusi frekuensi ada kode variabel yang tidak cocok, harus dilakukan pembersihan data. Setelah itu, dilanjutkan ke dalam analisis berikutnya. Tabel juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama tabel induk, tabel yang berisi semua data yang tersedia secara terperinci untuk melihat kategori data secara keseluruhan. Yang kedua, ada tabel teks, tabel yang diringkas sesuai dengan keperluan, biasanya dibuat langsung dalam teks dan digunakan saat membuat penafsiran. Yang ketiga, ada tabel frekuensi, tabel yang menyajikan beberapa kali suatu hal itu terjadi, sering digunakan untuk mengecek kesesuaian hubungan jawaban antara satu pertanyaan dan pertanyaan lain dalam daftar pertanyaan. Selanjutnya, alokasi jawaban pada kategori-kategori dalam coding frame dapat dilakukan oleh responden, petugas wawancara, dan petugas coding. Muhammad Nasir mengemukakan bahwa mengkode adalah menaruh angka pada tiap jawaban. Untuk dapat memberikan kode pada jawaban tersebut, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, metode dan jenis pertanyaan. Dalam hal ini, perlu diperhatikan jenis pertanyaan, jawaban, atau pertanyaan yang dapat dibedakan. Jawaban yang berupa angka, jawaban dari pertanyaan tertutup, jawaban pertanyaan semi terbuka, jawaban pertanyaan terbuka, dan jawaban pertanyaan kombinasi. Yang kedua, penyajian data. Setelah dikumpulkan data, dapat disajikan dengan tabel frekuensi, baik frekuensi tunggal maupun tabulasi silang. Dalam tabulasi silang, setiap kesatuan dapat dipecah lebih lanjut menjadi 2 atau 3. Setiap penambahan variabel baru ke dalam tabulasi silang akan diberikan keterangan lebih baik terhadap data yang diolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arya. Oke, baik. Jadi presentasi akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Arya Dananjaya dengan NIM akhir 084. Di sini saya akan membahas materi mengenai penyajian data. Itu ada tabel dan grafik. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, baik tabel frekuensi tunggal maupun tabulasi silang. Selain dalam bentuk tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Yang pertama itu penyajian data tabel. Penyajian data menggunakan tabel adalah penyusunan data untuk memudahkan membaca dan menganalisis data. Data mentah berserakan, ditata, dan diatur dalam sebuah tabel. Berdasarkan cara penyajian, tabel dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada 2, yaitu ada tabel baris kolom dan tabel distribusi frekuensi. Tabel baris dan kolom adalah sebagaimana namanya memuat keterangan mengenai baris dan kolom. Sementara tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang menyusun
distribusi datanya dalam bentuk frekuensi. Tabel ini dibagi menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi bergolong. Tabel distribusi tunggal adalah tabel yang digunakan untuk menyusun distribusi data dalam frekuensi dengan distribusi yang bersifat tunggal. Sementara tabel distribusi frekuensi bergolong adalah tabel yang digunakan untuk menyajikan data dalam frekuensi dengan distribusi data bergolong. Selanjutnya yang B ada penyajian data grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik adalah menggambarkan data secara visual dalam sebuah gambar. Penyajian data dalam bentuk ini lebih mudah dibaca daripada deretan data mentah. Penggambaran data dalam sebuah grafik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis grafik bergantung pada sifat data. Bila data yang akan disajikan merupakan data nominal, penyajian data menggunakan grafik batang, lambang, garis, dan lingkaran. Grafik batang adalah grafik yang menggunakan data menggunakan batang. Batang yang menunjukkan dan ketinggiannya menggambarkan frekuensi. Grafik lambang adalah penyajian data yang menggambarkan data menggunakan lambang yang dari data yang dijelaskan. Sementara grafik garis atau sering juga disebut dengan kurva merupakan bentuk penyajian yang paling banyak dipakai dalam berbagai laporan perusahaan maupun penelitian ilmiah. Sementara grafik lingkaran adalah penyajian berbagai data yang besarnya berbeda dalam diagram yang sama. Merupakan suatu prosedur yang meragukan. Mengingat lingkaran ini 360 derajat, maka 3,6 derajat berarti menggambarkan persentase sebagai 1%. Bila data bersifat kontinuum, maka penyajian data biasanya menggunakan histogram, poligon, dan kurva. Histogram adalah penyajian data kontinum dengan menggambarkan dengan batang histogram. Sementara poligon yaitu grafik untuk menggambarkan data dengan menghubungkan titik-titik tengah batang histogram. Lalu kurva adalah juga menggambarkan dengan menghubungkan titik-titik tengah batang histogram. Bedanya adalah poligon berbentuk garis-garis patah, sedangkan kurva garisnya dihaluskan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Waktu kami kembalikan ke Ibu dosen. Terima kasih.